Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, naharukum sa'idun, lailatukum sa'idah, ibhatul labi, wat talibati, kefahalukum. Masih tetap di rumah aja kan? Masih tetap semangat belajar kan? Semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa cepat tatap muka, nggak susah-susah. Ibu jelaskan dengan video seperti ini. Langsung saja yang mau kita bahas sekarang ini adalah tentang apa, Nak? Tentang huruful atfi. Kalau yang kemarin, video kemarin terakhir itu Ibu jelasinnya tentang huruf jar. Sekarang yang mau kita jelasin tentang huruful atfi. Apa itu huruful atfi? Huruful atfi, huruf atfi adalah, ingat, hurufu, apa hurufu? Huruf-huruf. Atfi itu adalah penghubung. Tahu kan huruf penghubung di bahasa Indonesia juga ada kayak dan, atau, maka, itu di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab namanya huruful atfi. Kalau kemarin rumus huruf jar, nih lihat, kemarin huruf jar itu kalau misalnya ketemu huruf jar, kata setelahnya harokatnya harus kasroh. Nah, kalau rumus di huruf atfi ini agak lumayan lebih ribet, tapi harusnya kalian lebih ngerti. Ada 3, nih lihat, ada 3, terdiri dari 3. Yang pertama ada ma'tuf alaih, yang kedua ada huruful atfi, harful atfi kalau 1, kalau banyak berarti hurufu. Kemudian sama apa? Ma'tufun. Ada ma'tuf alaih, ada huruf atfi, sama ada ma'tuf. Maksudnya apa sih, Bu? Ibu tuh ngomong apa, nggak ngerti deh. Oke, Ibu jelasin sebentar. Ma'tuf itu adalah kata yang dihubungkan kepadanya. Terus huruf penghubung itu adalah yang ya kata penghubungnya itu, huruf penghubungnya. Kemudian selanjutnya ada kata yang dihubungkan atau yang mengikuti. Maksudnya apa, Bu? Ada kata yang dihubungkan kepadanya atau yang diikuti, ada huruf penghubung, sama ada kata yang dihubungkan atau mengikuti. Ibu kasih contoh pakai bahasa Indonesia dulu. Misalnya Ahmad dan Ali pergi ke pasar. Dari 3, ada ma'tuf alai, ada huruf atas, sama ada ma'tuf. Sekarang Ibu tanya, kata penghubungnya yang mana? Betul, dan. Itu berarti yang tengah, ya kan? Kemudian sama yang ma'tuf alaihnya, yang diikuti. Yang diikuti mana sih? Ahmad. Yang mengikuti siapa sih? Ali. Jadi Ahmad ini huruf atof, dan ini huruf atof, Ahmad ini ma'tuf alaih, alinya itu ma'tuf. Nanti Ibu jelasin lagi ya, lanjut. Huruf atof ada berapa? Lihat di buku kalian. Di buku kalian tuh kalau nggak salah halaman 84, 85 sama 86 di buku kalian. Dicatat, jangan lupa. Huruf atof itu ada 8. Yang pertama ada wa. Artinya apa wah? Dan. Kedua apa? Fa. Artinya maka. Lanjut, summa. Fa itu artinya bisa, kemudian bisa, maka. Bedanya apa, Bu? Gini, kalau fa itu kemudian tapi yang langsung, maksudnya jedanya nggak lama. Tapi kalau suma itu kemudian tapi jedanya lama. Itu bedanya fa sama suma. Au apa arti au? Atau. Bal artinya tetapi atau tapi. Lakin juga tapi atau tapi. Bu, apa bedanya? Sama. Cuma terserah mau pakai bal atau lakin itu. Lakin artinya tetapi ya. Terserah mau pakai bal atau lakin, terserah mau pakai yang mana, artinya sama aja. Lanjutnya la itu bisa tidak, bukan, tapi yang ini dimaksud yang artinya yang bukan ya. Tapi lanjut, habis itu hatta. Apa arti hatta? Hatta itu artinya bisa hingga, bisa sampai. Itu ada 8. Wa, fa, summa, au, bal, lakin, la, sama hatta. Terus penjelasan lagi. Ma'tuf mengikuti ma'tuf alai dari sisi i'rabnya. I'rab itu apa? Nih. Marfu sama marfu. Mansub sama, kalau marfu, kalau ma'tuf alaihnya marfu, ma'tufnya marfu juga. Kalau ma'tuf alaihnya mansub, ma'tufnya juga mansub. Kalau ma'tuf alaihnya majrur, ma'tufnya juga majrur. Bu, apa itu maksudnya nih?
marfu itu maksudnya adalah doma. Jadi kalau ma'tuf alainya doma, doma juga. Kalau fathah, fathah juga. Kalau kasroh, kasroh juga. Kalau isim, sama-sama isim berarti kan. Kalau fi'il, sama-sama fi'il. Tahu kan fi'il apa? Kata kerja, betul. Terus kalau ma'rifah, ingat kan kita pernah belajar ma'rifah. Kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, paling sering itu pakainya al. Berarti kalau depannya al, belakangnya juga harus al. Ini nakiro, kalau belakangnya pakai yang awal pakai tanwin, belakang juga harus pakai tanwin. Ngerti kan sampai sini maksudnya? Harusnya ngerti. Ini cuma kata penghubung biasa kok. Cuma harokatnya memang penting. Lanjut ya, ibu kasih contohnya ya. Ibu kasih 9 contoh di sini. Contoh pertama, zahaba Muhammadun wa Aliyun ilal madrasati. Apa arti zahaba? Telah pergi. Muhammad apa nak Muhammad? Muhammad. Taulah ya. Wa apa wa? Dan. Ali, Ali ila ke al madrasati artinya apa? Sekolah. Sekarang ibu tanya, di sini artinya kan Muhammad dan Ali telah pergi ke sekolah. Huruf atafnya yang mana? Betul, yang wa. Ma'tuf alainya yang mana coba? Ibu tanya ma'tufnya dulu deh. Yang mengikuti siapa? Ali ya. Ali mengikuti siapa sih? Muhammad. Jadi si wa ini adalah huruf atafnya, Ali itu ma'tufnya, Muhammad adalah ma'tuf alai. Sampai sini ngerti maksudnya? Nih lagi juga. Ini sama-sama doma ya kan? Kalau Muhammadnya doma, Alinya juga harus doma. Sama isim juga sama-sama isim. Nakiro juga sama-sama. Nah, ini ma'rifah tapi ya, ma'rifah dari isim alam. Lanjut contoh kedua. Kharaja minal fasli al ustazu fatul labu. Kharaja apa kharaja? Telah keluar. Min dari, al fasli kelas, al ustazu ustad atau bapak atau guru boleh. Fa apa fa artinya? Kemudian. Tulab apa tulab artinya? Para siswa. Telah keluar dari kelas, ustadz, kemudian para siswa. Nah, fa di sini, ingat ya, fa di sini lihat artinya kemudian. Ibu takut kalian nggak bisa membedakan antara fa sama suma yang artinya kemudian. Kharaja minal fasli. Jadi itu ketika keluar, habis ustadznya keluar, si siswanya juga langsung keluar. Jadi kayak bareng berurutan, tapi jedanya nggak lama. Itu maksudnya. Ngerti, harusnya ngerti. Lanjut. Pokoknya tuh jedanya langsung gitu loh, urutan tapi jedanya langsung. Lagi mana yang huruf atafnya mana? Fa, betul. Ma'tuf alainya apa? Yang ma'tuf alaih yang mana sih? Yang ustadznya ya. Terus ma'tufnya yang mengikutinya sih tulab. Jadi siswa mengikuti ustadz. Sama-sama ma'rifah ada al, ini juga harus ada al. Sama-sama domah juga harus domah. Sama-sama isim juga isim gitu ya. Lanjut. Usallil asra sumal maghriba sumal isya. Usalli apa artinya? Saya sholat. Asra asar, suma kemudian, maghrib suma lalu ya, kemudian sama aja sih, kemudian sama isya. Saya sholat asar, kemudian maghrib, kemudian isya, ya kan? Coba lihat, sama-sama kemudian. Tapi kan antara asar sama maghrib jedanya itu lumayan panjang. Suma isya juga kan, dari maghrib ke isya juga lumayan panjang. Ngerti ya sampai sini? Terus juga ngerti mana yang huruf ataf, mana yang ma'tuf alai, mana yang ma'tuf, ini ma'tuf alai, ini ma'tuf. Ngerti kan? Jadi maghrib sama isya itu mengikuti si asar, sama-sama ma'rifah al maghriba, al isya ada al, asra fathah, maghriba fathah, isya juga fathah. Lanjut contoh selanjutnya. Hal tazhabu ilal madrasati au tabqa fil baiti. Hal apa arti hal? Apakah? Tazhabu pergi, ila ke madrasah sekolah, au atau, tabqa menetap, fi di
baiti rumah. Apakah kamu pergi ke sekolah atau kamu menetap di rumah? Atau ya penghubungkan ya. Sekarang kita lihat mana huruf atofnya. Ini AO ya kan? Ini lihat contoh yang ini AO. Terus kemudian huruf atof, setelah huruf atof tuh berarti apa sih namanya? Namanya apa? Ayo kalau setelah ingat ya, bedakan antara setelah huruf atof sama sebelum huruf atof. Setelah huruf atof itu namanya ma'tuf. Ma'tuf yang mana coba? Tabaqo. Menetap, Bu, menetap tuh bukan isim, Bu. Iya betul, ini fiil. Berarti lihat. Jadi apa namanya? Ma'tuf alaihnya yang diikutinya itu bukan sih madrasah. Nanti mentang-mentang setelah huruf ataf itu tabaqo, sebelumnya madrasah jadi madrasah yang ma'tuf alaih, bukan ya. Jadi ma'tuf alaihnya mana coba? Betul, yang tazhabu. Kenapa? Ininya kan fiil. Jadi otomatis cari yang fiil juga. Tazhabu juga fiil. Ngerti ya? Jadi ma'tuf alaihnya yang tazhabu, ma'tufnya yang tabaqo. Jangan madrasah. Pokoknya enggak setiap sebelumnya itu jadi ma'tuf alaih, enggak. Kalian harus sinkronkan dulu. Kalau misalnya fiil juga sama fiil. Kalau isim sama isim. Nakiro sama nakiro. Ma'rifah sama ma'rifah. Gitu ya. Harus tahu. Lanjut kemudian lastu mudarrisan bal toliban. Apa coba? Selanjutnya kartunya bal. Lastu itu saya, bukan. Biasanya kalau bal itu kan tetapi, berarti itu ada kata negatifnya, tidak atau bukan. Saya bukan Nana tapi Nana. Saya bukan guru tapi siswa, gitu contohnya. Lastu saya bukan mudarrisan artinya apa? Artinya guru, bal tapi toliban siswa. Saya bukan guru tapi siswa. Ingat ya, bal saya bukan guru tapi siswa. Lastu saya bukan, huruf atafnya yang mana? Betul, yang bal. Tolibannya apa dong? Tolibannya ma'tufnya ya. Ma'tuf alaihnya apa? Lastu atau mudarisan? Mudarisan dong. Ingat, sama-sama fathah, ya enggak? Sama-sama nakiroh karena nggak ada alnya, mudarisan. Sama toliban sama-sama nggak ada alnya, sama-sama nakiroh. Itu yang harus ditekankan. Lanjut, masih ada 5 contoh lagi yang harus saya jelaskan ke kalian. Selanjutnya, lastu khodiman lakin saikon. Lastu tadi artinya apa? Saya bukan. Khodiman itu artinya pembantu. Lakin artinya tapi, sama, pokoknya sama. Jadi terserah mau pakai yang mana. Saikon artinya sopir. Saya bukan pembantu tapi sopir, sama. Oke, Ibu lanjut tadi. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Ibu lanjut ya. Ini contoh-contohnya yang menurut Ibu kalian harus tahu karena penting sekali. Lastu saya bukan khodiman pembantu lakin tapi saikon sopir. Saya bukan pembantu tapi sopir. Huruf atofnya yang mana? Betul, lakin ya, huruf atof. Terus ma'tufnya yang mana? Saikon, karena setelah huruf atof. Kemudian yang ma'tuf alaih yang mana? Yang khodiman. Saya bukan pembantu tapi sopir. Ininya ma'tuf, ininya huruf atof, yang ininya ma'tuf ala ingat, sama-sama fathah, sama-sama nakiroh, nggak ada alnya, sama-sama isim, gitu ya. Lanjut, la aktubu lakin astami'u. La artinya apa? Tidak. Aktubu menulis. Lakin tetapi. Astami'u mendengar. Saya tidak menulis tetapi mendengar. Ini contohnya. Ibu buat contoh, 2 contoh berbeda, sama-sama pakai lakin, tapi yang satu isim, yang satunya saya tidak menulis tapi mendengar. Isim bukan, ada isimnya enggak ada kan? Adanya pakai fiil. Huruf atafnya betul lakin. Huruf atafnya apa? Mendengar. Jadi
apa namanya, huruf itunya mana dong, apa sih, ma'tuf alainya yang mana dong, yang diikutinya yang mana dong, lah. Pokoknya kalau misalnya ma'tufnya fi'il, berarti cari ma'tuf alainya juga yang fi'il, gitu ya. Ini pun berlaku sama kayak ja'al mudarrisula tolibun, telah datang guru bukan murid, yang lanya huruf ataf, tolibunnya ma'tuf, mudarrisunnya yang ma'tuf alai, sama-sama domah, sama-sama nakiroh. Akaltu samaki hatta ra'sahu, saya telah makan ikan sampai hatta itu artinya hingga, bisa sampai bisa hingga, kepalanya. Saya telah makan ikan hingga kepalanya. Jadi kalau makan ikan sampai pala-palanya juga dimakan. Tapi sebenarnya hatta ini jarang banget dipakai. Samaka ya Nek, maaf ini salah, bukan samaki tapi samaka. Akaltu samaka hatta ra'sahu. Loh Bu, kata Ibu ini sama. Ini kok yang ini ma'rifah, daannya yang ini kok nakiro. Siapa bilang ini nakiro? Ini sama-sama ma'rifah juga, cuma karena dia ditambahi sama hu, kepalanya si ikan. Jadi bukan, sebenarnya sama dia nih, sama-sama fathah nih. Kalau ada hu, nggak boleh ada alif lam. Jadi kepala, misalnya kepalanya, ya kan ini ada tambahan domir mutasilnya. Ini sebenarnya sama-sama sama-sama fathah, sama-sama fathah. Ini juga nakiroh, ini juga nakiroh, ini tuh sebenarnya nggak ma'rifah. Ini nakiroh, cuma ditambahi sama hu, makanya jadi ma'rifah, gitu ya. Ini tetap ma'tuf, ini huruf ataf, ini ma'tuf alai. Contoh terakhir, al-mudarrisu huna yatakallamuna bil lughatil arabiyyah hatta al-bawabu wasaiqu. Panjang ya. Al-mudarrisu guru, huna di sini berbicara dengan bahasa Arab hingga al-bawabu apa nak? Satpam dan sopir saikun. Maksudnya apa? Guru di sini berbicara dengan bahasa Arab hingga satpam dan sopir. Jadi yang ngomong bahasa Arab itu nggak cuma guru, tapi satpam juga, sopirnya juga pakai bahasa Arab. Nah ini panjang nih, kita cari inti yang pertama itu cari huruf atafnya dulu. Bu, di sini huruf atafnya ada 2, ya betul, ada hatta sama ada wa. Ibu mau konsen ke hatta dulu. Hatta huruf ataf, ma'tufnya mana? Setelah hatta berarti kan ya, ma'tufnya yang al-bawabu. Kalau al-bawabu ma'tufnya huruf ataf, ma'tuf alaihnya yang mana? Cari mana coba? Mungkin ke Arabiyah yang sama-sama ingat, yang sama-sama alif lam, yang sama-sama doma. Mana ini kasro bukan, kasro bukan. Nah yang ini nih, al-mudarris itu kan sejajar antara satpam sama guru. Bukan di sini, bukan berbicara, bukan dengan bahasa Arab. Yang sejajar, guru sama satpam itu kedudukannya sama-sama manusia, sama-sama orang gitu kan. Al-bawabu ma'tuf alaihnya al-mudarris. Terus yang wanya dan saik berarti ma'tuf ya, karena mengikuti wanya. Terus ma'tuf lainnya yang mana? Yang al-bawabu. Jadi kayak ada 2 tingkatan. Al-bawabu ini ada punya 2 versi ma'tuf alaih ke saik, versi ma'tuf ke al-mudaris. Sampai sini ngerti ya? Semoga ngerti, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Semoga kalian benar-benar lihat ini biar perjuangan ibu tidak sia-sia. Syukran ala kulli mamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.